sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Saya Lydia Rusmelina Panjaitan SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 030432 Rahib dari Kabupaten Papua Barat. Jadi di sini saya akan melakukan pra observasi supervisi akademik untuk aksi nyata modul 23 bersama rekan sejawat saya, Ibu Nur Satria Sinaga, guru kelas 5 SD Negeri 030432 Rahib yang akan menjadi objek pengamatan saya. Selamat pagi Bu Sinaga. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya sehat Bu. Jadi Ibu Sinaga, pada hari ini kita akan mengadakan pra-observasi. Tujuannya nanti ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas nanti, Ibu Sinaga bisa lebih siap, menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini. Jadi Ibu Sinaga, untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya? Boleh Bu, silakan Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama ini Bu, terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa ya Bu ya, kalau boleh saya tahu, yang ingin Ibu terapkan di kelas? Kalau tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan Bu pada proses pembelajaran ke depannya, yaitu peserta didik mampu menganalisis cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia dengan benar. Kemudian dengan menyajikan jenis-jenis gambar, mendesain poster cara memelihara organ pernapasan manusia Bu. Berarti materinya itu nanti cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia ya? Sekali Bu. Kemudian Bu, dan untuk area pengembangan apa sih yang ingin Ibu kembangkan untuk siswa Ibu nanti? Di sini saya lebih menekankan keterampilan peserta didik Bu. Peserta didik akan melakukan aktivitas membuat poster cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Jadi nanti mereka akan membuat poster cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia ya Bu ya? Betul sekali Bu. Kemudian Bu, dalam melaksanakan pembelajaran, model apa yang akan Ibu gunakan? Jadi untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi model project ya Bu ya? Iya. Berarti nanti ada produknya ya Bu ya? Betul sekali Bu. Produknya adalah poster cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia Bu. Kemudian Bu, untuk strateginya ini ya Bu ya? Strategi pembelajaran apa sih yang ingin Ibu lakukan? Kalau untuk strateginya Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensi. Di sini saya akan lebih ke diferensi proses dan diferensi konten. Diferensiasi proses dan diferensiasi konten Iya, ya Bu ya? Kalau untuk diferensiasi prosesnya itu gimana Bu? Maksudnya Bu? Kan Ibu tadi katakan bahwa diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Jadi untuk diferensiasi prosesnya yang akan Ibu lakukan itu gimana Bu? Kalau untuk diferensi prosesnya nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya Bu, audio visual dan kinestetiknya. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi itu tadi untuk proses ya Bu ya? Iya. Kalau untuk diferensiasi kontennya Bu? Kalau untuk kontennya Bu, peserta didik akan menonton video dan mendapatkan teks yang berbeda-beda. Kemudian nanti Bu, untuk penilaiannya setelah kita selesai nanti kan Bu ada penilaiannya. Penilaian kelas gimana itu yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk penilaian saya menggunakan tes tertulis dari hasil peserta didik dan juga penilaian sikap peserta didik. Berarti nanti ada penilaian tes tertulis dan penilaian sikap ya Bu. Iya Bu. Kemudian Bu, untuk sasaran kelasnya nih Bu, kelas berapa nanti Bu? Kalau jadi sasaran kelasnya mungkin kelas saya ya Bu, yaitu kelas 5 Bu. Kelas 5 ya Bu. Jamnya Bu kalau saya boleh tahu jam berapa ya Bu? Mungkin setelah ini ya Bu, jam pertama dan kedua. Rencana pelaksanaannya ini ya Bu ya? Rencananya Ibu melaksanakannya pada hari apa Bu? Kalau pelaksananya mungkin besok ya, hari Kamis. Besok ya Bu ya, hari Kamis ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya Bu ya. Jadi yang saya amati itu ketika kita melakukan observasi
observasi besok pada hari Kamis arah pembelajaran daripada pelaksanaan observasi yang kita lakukan nanti. Jadi Ibu dapat melaksanakannya dengan maksimal sesuai yang Ibu rencanakan dan harapan. Jadi dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model pembelajaran dan lain sebagainya. Semoga semuanya bisa teramati dan tercatat ada. Pembelajaran yang Ibu lakukan besok juga semoga sesuai dengan yang Ibu harapkan dan yang sudah Ibu rencanakan. Jadi nanti Bu, setelah Ibu besok melaksanakan observasi, kita lanjutkan kegiatannya dengan pasca observasi ya Bu ya. Nah, jadi mungkin itu saja Bu untuk kegiatan pra observasi kita ini. Terima kasih banyak ya Ibu Sinaga. Sampai ketemu di hari Kamis lepas kita melaksanakan observasi. Sampai jumpa. Selamat pagi anak Ibu. Iya, nampaknya semangat ya. Baru pagi-pagi memang semangat ya anak Ibu ya. Sehat semua? Sehat. Atau ada yang tidak makan tadi pagi mau ke sekolah? Enggak. Semua makan pagi? Makan. Mantap anak Ibu ya. Begitu ya untuk menjaga kesehatan ya. Di sini Ibu mau ngecek kehadiran. Hadir semua? Walaupun hadir semua, Ibu absen dulu. Mau ya di absen ya? Seperti biasa kan? Ya. Deo Pratama Brutu? Hadir Bu. Kenapa lemas? Haji Ridho Solim? Hadir Bu. Jatra Berasa? Hadir Bu. Nada Agustina Berasa? Hadir Bu. Hadir Bu. Julhijjah Mani? Hadir Bu. Iya, mantap semua anak Ibu ya. Ternyata hari ini hadir semua. Di sini kita mau melanjutkan pelajaran kita, ya. Tapi sebelum belajar kita harus berdoa. Berdoa terlebih dahulu, ya. Ayo sekarang mau Ibu tanya siapa anak Ibu yang bisa memimpin doa kita hari ini? Oh, sekarang si Dio dulu Ibu. Semua semangat. Oke, Marilah kita berdoa menurut akal dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya nak ya. Di sini Ibu sedikit menanyakan mengenai pembelajaran kita, ya. Siap tidak belajar sama Ibu? Siap? Siap? Siap menerima pelajaran dari Ibu? Oke, mantap anak didik Ibu. Berarti sekarang kita nyanyikan dulu lagu nasional kita, ya. Apa lagu kita nak? Iya, ayo siapa dulu yang mimpin ke depan nak? Oh, coba nada dulu. Ini saya yang mana? Berkibarlah bendera, pusaka jaya. Berkibarlah bendera, lambang suci tanah berkilau di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap hujan bangsa, siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Iya. Udah menyanyikan lagu nasionalisme, sudah berdoa. Sekarang Ibu ingatkan lagi saat pembelajaran topinya jangan ada yang dipakai. Oke, dah. Letak semua topinya ya, supaya kita bisa belajar dengan leluasa, ya nak ya. Di sini Ibu nanti akan mengajarkan tentang mengolah udara bersih untuk kesehatan tubuh kita. Di sini Ibu mau bertanya dulu sama anak didik Ibu, ketika kita menghirup asap knalpot kendaraan
dengan menonton nanti ibu buat video, kita menonton video. Dengan menonton video, kita anak didik ibu mampu menganalisis cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia dengan benar. Karena ini kalau pernapasan ini lebih ke tubuh kita, untuk kesehatan kita, ya. Nah, dengan menyajikan jenis-jenis gambar nanti ibu sajikan gambar-gambar juga cara memelihara organ pernapasan kita. Nah, nanti anak ibu bisa melihat poster cara-cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia dengan baik. Nah, baru nanti kita nanti ada belajar berkelompok, ya. Nah, di sini nanti kita membuat pembelajaran kita secara berkelompok supaya kita bisa nanti mengetahui manfaat menjaga pernapasan kita, ya. Nah, baru nanti kita ada membaca. Di situ nanti kita ada tanya jawab tentang apa pelajaran ataupun apa yang nanti ibu videokan. Kita nanti ada mengadakan tanya jawab. Di situ nanti tanya sama ibu, begitu juga dengan ibu bertanya. Di situ kita ada diskusi, ya. Sudah paham sampai di sini, nak? Oke. Kalau ibu lihat belum semangat ya. Coba kita tegur semangat dulu biar lebih rileks melaksanakan pelajaran kita. Ayo semua berdiri, nak. Semangat ya. Oke. Masih ingat tepuk semangat kita? Masih. Ayo coba tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Selangkah. Ding ding ding. Dung dung dung. Jadi di sini kita menonton video tentang menghirup udara, ya. Ayo sekarang anak ibu semua perhatikan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Pertama, menggunakan masker saat berada di luar lingkungan, khususnya di daerah yang mengalami pencemaran udara. Kedua, berolahraga secara teratur seperti bersepeda, lari, berenang, sepak bola, bola basket, dan lain sebagainya. Ketiga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat, beristirahat yang cukup dan tidak tidur waktu larut malam. Kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Keenam, menanam pohon di lingkungan sekitar seperti mendirikan ruang terbuka hijau agar udara sekitar terasa sejuk. Yang ketujuh, berobatlah ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Apa hal yang sudah kamu lakukan ya seperti COVID, dan karbon monoksida? Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Rokok pasif adalah seseorang bukan merokok, namun ikut menghirup asap rokok yang berasal dari hembusan asap rokok dari si perokok. Bahaya yang ditimbulkan oleh rokok pasif juga sama bahayanya dengan rokok aktif. Oke, sudah melihat video tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan, nak? Sudah paham sampai di situ? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, katanya di sini tadi cara menjaga kesehatan pernapasan kita, ya. Nah, salah satunya merokok membahayakan, berarti cara menghindari kerusakan pernapasan jangan merokok, ya. Yuk, sekarang kita melihat video berikutnya.
melihat videonya tadi dah? Nah, di dalam video pertama dan video kedua nampak tadi di situ bahaya dari asap ya. Nah, itu mempengaruhi ke pernapasan kita ya. Nah, di video pertama tadi mau ibu tanyakan apa yang kalian rasakan pada saat menghirup udara? Lega ya. Nah, apa yang kalian rasakan ketika mengeluarkan udara? Rileks ya, lebih nyaman ya. Di sini kita membuat kelompok. Kami sudah tadi melihat video pertama, video kedua. Di sini anak ibu ini mau ibu buat belajar kelompok. Nah, jadi peserta didik karena sudah kita mengamati video tadi, jadi di sini nanti kita melaksanakan pembelajaran kita dengan cara membuat kelompok. Ayo sekarang kita buat kelompoknya dulu. Berapa kelompok kita buat ini? Nah, kita buat jadi 3 kelompok. Yuk, 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok. Ayo, ini 1 kelompok. Ini kelompok pertama, kedua, ketiga ya. Oke, di sini kita berkelompok dengan melihat video ya. Ini. Di sini kita menikmati ataupun menonton video, baru nanti kita berdiskusi sama-sama kelompok ya. Ada di situ karena kita tadi kan sudah menonton video. Ayo sekarang kita diskusikan dulu. Coba tulis di sini nama kelompoknya ya. Nah, jadi berdiskusi apa yang kita nonton tadi. Sudah? Coba nah. Ini namanya di sini, nama kelompoknya ya. Tadi kelompok 1, 2, 3. Berarti ini kelompok 3. Yuk. Ini bisa mendiskusikan. Sekalian mengerti? Nah, baca dulu, dipahami dulu, baru ditulis ya. Cara yang dapat melakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa katanya tadi caranya? Tadi kan teman-teman kan? Di sini ada yang kurang berguna. Di sini kelompok 1 ya. Ini tanggalnya ya. Sudah siap. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap. Oke, sekarang mau ibu tanya, kita mempresentasikan hasil kelompok kita. Ayo, ibu tanya dulu. Kelompok mana yang bisa memberikan jawaban sama ibu? Ya, dari kelompok 1. Menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga secara teratur, memakai masker di tempat berpolusi udara, makan makanan sehat, tidak tidur terlalu malam, tidak berokok. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, ini dari kelompok 1 mewakili ya, nggak apa-apa nggak semua maju ke depannya nak ya. Mewakili aja membacakan. Jadi di situ tadi sudah dibacakan ataupun sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Iya. Di sini kita akan membaca ataupun mempelajari cara menjaga kebersihan. Kegiatan pertama kita kan sudah selesai, sudah mempresentasikan apa yang kita tonton tadi ya. Sekarang ibu kita masuk ke pelajaran berikutnya, ke materi berikutnya, yaitu membaca tentang menjaga kebersihan lingkungan. Ya, di sini nanti
saluran pernapasan. Itu bagi yang penderita asma ya. Di sini ada flu, itu sejenis penyakit. Kalau kita tidak menjaga pernapasan kita dengan baik, tidak melaksanakan apa tadi cara-cara merawat pernapasan kita, nah di sini ada bisa menyebabkan flu, bronkitis, dapat diobati dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah di sini penyebab influenza ini adalah virus golongan orthomycon yang berbentuk seperti bola. Virus influenza ditularkan lewat udara dan masuk ke tubuh manusia melalui pernapasan. Ya, nah, jadi inilah akibat dari kita tidak menjaga kesehatan pernapasan kita. Jadi kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan kita ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini akan ada Ibu jelaskan dengan rumus 5W tambah 1H. Yaitu apa itu? 1 what, apa ya? Itu ya, what, apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi yang bisa mengakibatkan organ pernapasan kita tidak sehat? Yang kedua, who itu siapa? Maksudnya di sini siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, misalnya ada kebakaran. Nah, siapa? Apa penyebab? Gitu ya. Yang ketiga, why? Mengapa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu pun. Yang keempat, when? Kapan ya? Kapan waktunya? Ataupun bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi? Yang kelima, where? Ataupun di mana? Di mana tempat peristiwa itu? Di mana kejadian peristiwa itu? Nah, yang keenam dan terakhir dia how ataupun bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, jadi ini harus kita kuasai rumus 5W tambah 1H ya. What, who, why, when, where, how. Ya, gitu ya. Mengerti di sini nah? Jadi kita tahu mendeteksi apa dan siapa, mengapa dalam peristiwa yang terjadi ya. Nah, kalau sudah mengerti di sini kita buat kelompok lagi mengerjakan hasil dari pembelajaran kita tadi ya. Nah, ini Ibu bagi juga tadi mana kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini kita berdiskusi lagi nah. Karena tadi kita sudah memahami ataupun membaca dan Ibu sudah menerangkan tentang cara menjaga organ pernapasan. Ayo sekarang perhatikan lagi buat nama kelompoknya. Diskusikan dulu sama temannya. Ada tadi 9 bahaya kan? Buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa siapa yang suka dijawabnya ya. Apa penyebab asap kabut? Penyebab asap kabut adalah saya coba gimana apa penyebab? Kan tadi sudah kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Sudah siap semua? Ayo, sekarang kelompok mana bisa dulu nak mau presentasikan ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo kepada kelompok 2 yuk kami Ibu kami mewakili atau semua sama kelompoknya yuk ikut aja. Yuk. Bacakan. Di mana kebakaran hutan terjadi? Di
sekarang kita masuk ke pembelajaran kita berikutnya, yaitu cara membuat poster tentang menjaga kesehatan organ pernapasan ya. Nah, di sini kita perhatikan lagi video cara membuat posternya ya. Ayo perhatikan lagi nah videonya. Sudah melihat cara membuat poster dan apa itu poster. Poster itu berupa karya tulis ya, berbentuk seperti pengumuman. Pernah nampak poster nak? Ataupun larangan ya. Nah itulah poster. Kalimatnya tidak panjang-panjang, tapi dia artinya yang banyak ya, sejenis larangan tadi. Ibu kasih contoh salah satu poster yaitu jangan buanglah sampah pada tempatnya, gitu kan? Pernah mendengar poster seperti itu atau pernah membaca? Nah itu pun salah satu poster ya. Nah tadi di sini sudah diarahkan kita bagaimana cara membuat poster, bagaimana ciri-ciri poster, dan apa kegunaan dari poster ya. Nah di kegiatan ini kita dibuat berdiskusi membuat poster. Ngerti cara membuat poster? Sudah mengerti? Nah, kalau begitu di sini kita membuat poster. Jadi kita membuat poster ini berkelompok juga, ya? Sudah? Nah, masih semangat belajarnya, nak? Ayo, biar lebih semangat kita belajar ini, kita tepuk semangat lagi ya semua di sini. Ya, tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ha. Aha aha na. Aha aha semangat. Oke, sekarang bisa kita lanjutkan nak? Diskusinya. Saya ibu bagi lagi ya. Oh tadi ibu dari kelompok 1, sekarang ibu bagi dari kelompok 3 ya. Kita membuat poster tentang menjaga kesehatan organ pernapasan. Apalah itu poster, apalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Ayo, coba mulai diskusikan lagi nak. Usahakan sebaik mungkin posternya anaknya. Sudah siap ini kelompok 2. Sudah siap kelompok 1. Sudah siap. Jadi bisa kita kumpulkan hasil dari posternya. Bisa ya. Nah, sekarang kita minta dari kelompok 3 ya. Posternya sudah siap kelompok 3. Iya, ayo kelompok 3 maju ke depan. Kita kasih nilai tangan dulu. Oke. Ayo sekarang perhatikan. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo bacakan dulu apa hasil dari diskusinya nak. Hasil dari diskusi kelompok 3. Poster katakan tidak pada rokok. Iya, mantap ya. Ayo, saya pendapatnya. Terima kasih ya kepada kelompok 3. Sudah tahu kan membuat poster kan nak? Sudah tahu caranya? Ayo sekarang kita susun lagi diskusi kita seperti semula ya. Oke, sudah. Kita sudah mempelajari tentang apa tadi nak? Membuat poster. Iya, membuat poster. Sebelumnya apa nak? Tentang menjaga. Iya, cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan ya. Di sini tadi kita sudah belajar bersama yaitu
tempat berpolusi udara, makan makanan sehat, cuci tangan, tidak menjaga pola makan, ya. Itu tadi salah satu ataupun cara-cara kita untuk menjaga kesehatan organ pernapasan tubuh kita, ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu cara, udah tahu kan kesimpulannya apa? Atau ada yang masih yang kurang mengerti, nak? Ada lagi yang mau bertanya? Iya, di sini kita sudah mempelajari, sudah mengerti anak didik kami cara-cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan tubuh kita. Di sini juga tadi kita sudah membuat poster. Dan juga kita sudah tadi mendiskusikan 5W tambah 1H. Jadi karena anak didik kami sudah mengerti semua, jadi karena pembelajaran kita juga hari ini sudah selesai, besok kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Sekarang mau ibu tanya, senang tidak belajar hari ini, nak? Senang, Bu. Menyenangkan tidak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Itulah pembelajaran yang kita harapkan, ya. Selalu membawakan pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak didik tidak merasa jenuh ataupun merasa bosan. Iya, karena sudah pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo, sekarang si Jatra yuk pimpin doa kita mau pulang, nak. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Jatra. Jadi karena pembelajaran kita sudah selesai, jadi selamat pagi. Sekarang bisa istirahat. Saat ini sampailah kita pada kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi langsung kepada rekan sejawat saya, Ibu Nur Sakdia Sinaga. Selamat pagi, Ibu, apa kabarnya hari ini? Iya, Bu, selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Ibu. Baik, Bu, jadi sekarang kita masuk ke kegiatan pasca observasi, kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, ya Bu ya. Tujuannya adalah saya ingin bertanya beberapa hal terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas 5, ya Bu ya. Iya, Bu. Sebelum saya sampaikan catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya, Bu, silakan, Bu. Yang pertama ini, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah ya, Bu, sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Ada beberapa hal yang Iya. belum sempurna, ya Bu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu ketika dalam pembelajaran kemarin adanya kehadiran supervisor di dalam kelas? Ya, saya merasa sedikit tegang ya, Bu. Makanya di awal saya agak gugup karena ada seseorang yang mengamati saya. Tapi selanjutnya saya bisa menyesuaikan diri dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, kemudian berikutnya Bu, bisa Ibu ceritakan kembali proses yang berjalan di kelas? Alhamdulillah ya, Bu, pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan sintak pembelajaran. Saya juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensi konten dan produk. Jadi untuk model pembelajarannya sudah menggunakan model PJBL, ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah, Bu. Saya sudah melaksanakannya sesuai simbol belajar PJBL. Dan peserta didik juga sudah merasa senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut.
di catatan saya juga memang sudah ya Bu ya, sewaktu kita melaksanakan pra-observasi sudah tampak semuanya. Di Sintak PJBL juga sudah terlihat, peserta didik juga sudah ada produknya, yaitu membuat poster. Sudah ada presentasinya juga, evaluasinya juga, peserta didik juga sudah diajak berdiskusi bersama. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya Bu ya, terkait hambatan ini Bu, hambatan pembelajaran Ibu kemarin ya Bu ya. Apakah ada hambatan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut? Untuk hambatannya mungkin pada persiapannya Bu. Jadi persiapannya saya ambil ketika saya sudah masuk. Pemasangan proyektor setelah mau masuk pembelajaran, jadi memakan waktu agak lama sehingga proses pembelajarannya agak terburu-buru dan pencapaiannya jadi kurang maksimal. Jadi selain hambatan yang sudah Ibu katakan tadi, waktu yang terpakai untuk persiapan, kemudian adakah hambatan lagi untuk siswanya Bu? Kalau untuk siswa mungkin mereka masih malu-malu ya Bu, apalagi kalau disuruh ke depan. Mungkin karena ada guru di dalam kelas selain saya juga Bu. Jadi keaktifan siswanya kurang menyeluruh gitu ya Bu ya. Kemarin juga saya amati memang seperti itu Bu ya. Terkait hambatan-hambatan yang terjadi ini ya Bu ya, menurut Ibu alasan apa sih makanya terjadi hambatan tersebut? Ya mungkin karena saya kurang begitu memaksimalkan anak-anak Bu. Saya hanya memberikan batasan saja. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, jadi yang lain merasa nyaman-nyaman saja Bu. Jadi itu alasannya ya Bu ya. Jadi Ibu nggak menawarkan kepada siswa Ibu yang lain? Kemudian terkait hambatan tadi ya Bu ya. Yang pertama borosnya waktu, kemudian keaktifan siswa yang kurang menyeluruh karena Ibu batasi saja. Adakah solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir, atau kalau bisa ini ya Bu ya, kita tiadakanlah hambatan tersebut? Rencana saya untuk mengurangi hambatan tersebut, saya mungkin akan memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada anak-anak dengan cara saya tunjuk langsung ya Bu, biar anak-anak lebih berani menyampaikan pendapatnya. Dan untuk masalah waktu, mungkin sebelum pembelajaran saya sudah lebih dahulu mempersiapkan perangkat ajar saya Bu, seperti memasang proyektor. Luar biasa ya Bu ya. Jadi karena Ibu sudah menyampaikan solusi dari hambatan tersebut, kapan Ibu akan melaksanakan action dari rencana aksi Ibu tersebut? Rencananya saya akan melaksanakan aksi tersebut pada pertemuan berikutnya. Saya mengapresiasi pelajaran Ibu yang kemarin ya Bu ya, yang sudah saya amati. Jadi berdasarkan hasil perbincangan kita pada pra-observasi, saya lihat semuanya sudah ada dan sudah tampak ya Bu ya, mulai dari penyampaian tujuan, pembelajaran berdifferensiasi, juga sudah ada konten dan proses. Sintak-sintak model pembelajaran PJBL juga sudah diterapkan dan semuanya sudah ada, walaupun ada beberapa hambatan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Sungguh sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi bisa lebih membantu Ibu dalam proses pembelajaran selanjutnya. Jadi Ibu bisa berpihak pada siswa, kemudian memaksimalkan potensi siswa. Baik Bu, cukup sampai sini pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dari kegiatan pra-observasi, observasi, pasca observasi, karena sudah membersamai saya sampai saat ini. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali ya Bu. Demikianlah kegiatan ini saya lakukan untuk melengkapi tugas aksi nyata saya pada modul 23 coaching supervisi akademik, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Nur Sakdiah Sinaga, guru kelas 5 SD Negeri 030432 Rahim. Terima kasih Juan-Juan, terima kasih juga buat Pak PT. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak,